Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana dinal islami dinan qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di posisi pertengahan bulan Rajab. Para ulama sepakat bulan Rajab ini bulan yang penuh keberkahan, penuh hikmah, penuh atikan, ajaran dan bimbingan, manakala kita bisa mengapresiasinya dengan penuh kesadaran iman. Karena di bulan Rajab ini juga ada peristiwa penting yang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Khatib tidak bermaksud untuk menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu, tetapi ada satu pandangan di Mazkar At-Tadabbur yang dipimpin oleh Syekh Dr. atau Profesor Dr. Umman bin Abdullah Al-Muqib, seorang guru besar di Universitas Qasim, Saudi Arabia. Beliau menyatakan ada latar belakang sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Selain dalam tarikh dikenal dengan Amul Husni, peristiwa ini diungkap dalam Surah Bani Israel ayat 90 sampai 93. Bisa dibaca ulang nanti di rumah kita masing-masing sambil tadabbur Al-Quran. Di situ ada satu periwayatan di mana baginda Rasulullah sedang khusyuk bertawadu di hadapan Allah di lingkungan Baitullah. Tiba-tiba inohong-inohong musyrikin Quraisy berkerumun, berkumpul. Salah seorang di antara tokoh mereka berucap kepada baginda, "Hai Muhammad, kamu jangan GR kedatangan kami. Maksud dan tujuan kami datang kepadamu tiada lain untuk menyatakan berbagai keinginan. Jika kamu bisa menunaikan dan bisa membuktikan sejumlah keinginan kami, maka jadilah kami orang yang beriman kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bisa membuktikan,
No way, tidak mungkin kami bisa beriman kepada. Peristiwa ini direkam oleh Allah dan menjadi ayat-ayat Al-Quran yang dicantumkan surah Bani Israil ayat 90 sampai 93. Itu tadi. Apa permintaan mereka kepada baginda Nabi saat itu? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kamu bisa memancarkan mata air dari gurun tandus kering kerontang tempat ini. Jadi Nabi ini dianggap tukang gali sumur bor yang bisa menggali air dalam waktu singkat di tengah-tengah gurun tandus kering kerontang. Para jamaah yang sudah pernah datang ke sana bisa membayangkan betapa terjalnya lingkungan Baitul Haram. Lalu baginda Rasul tidak bergeming, tidak berucap, tidak menjawab. Mereka berucap lagi, "Hai Muhammad, apa kamu tidak mendengar firman kami? Buktikan di depan kami." Kalau tidak bisa membuktikan firman kami yang pertama, yang kedua, Muhammad, dengar olehmu. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Sudah kami rombak wajah gurun tandus yang kering kerontang ini menjadi taman indah, kebun kurma dan kebun anggur yang di bawahnya mengalir mata air. Bisa tidak Muhammad merubah wajah gunung itu? Nabi Muhammad tidak berucap sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan, gamis Rasul ditarik sambil diucapkan lagi di depan baginda. Hai Muhammad, makin kencang. Keinginan kami yang pertama tidak kami dengar, keinginan kedua tidak kami bicarakan, keinginan ketiga dengar olehmu. Lihatlah Muhammad ke atas. Baginda itu disuruh menengok ke atas. Di atas itu ada langit Muhammad. Autis kita sama'a kama za'amta 'alaina kisafa. Cuma rombek-rombekkan langit yang ada di angkasa itu lalu bawa kepingan-kepingan di depan kami. Bisa tidak? Baginda Rasul tidak berucap. Diam. Malahan terus khusyuk dan tawadhu menghadap Allah. Di tengah tantangan yang seperti disampaikan oleh mereka itu. Wahai Muhammad, 3 keinginan kami tadi tidak terjawab. Yang keempat, al-ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Hadirkan Gusti Allah di depan kami, bariskan para malaikat sehingga kami bisa berhadap-hadapan dengan mereka. Bisa tidak kami datangkan Allah? Sesungguhnya penyakit ini adalah penyakit umat Nabi Musa yang dulu pernah mengatakan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Musa, kami tidak mungkin beriman kepadamu sehingga kami bisa berhadap-hadapan melihat Allah di depan mata kami. Kami masih tidak bisa membuktikan, sudahlah yang ringan sekarang Muhammad. Kalau betul-betul kami punya Gusti Allah dan Maha Kuasa segalanya, aw yakuna laka baitun min zahrab. Coba suruh Gusti Allah Tuhanmu yang kaya raya menurut kamu, yang Maha Kuasa menurut kamu, membuatkan gedung yang terbuat dari tetesan emas intan permata. Kami sungguh malu melihat kamu sebagai pemimpin laku-laku sebagai rasul. Kok merahnya hebat-hebat seperti itu? Pakaiannya compang-camping, dewa-dewa kendaraan mengkilat, apalagi saya ladang. Tidur saja kamu di atas pelapah daun korma yang pagi-pagi sudah terlihat atau masih terlihat
bekas-bekas daun korma. Untuk itu, perintahlah oleh kami di setelah itu, saya membuat rumah yang megah untuk kami. Biar kami bangga punya seorang pemimpin yang lihat rumahnya mewah, pakaiannya perlente, kendaraannya mewah mengkilat, sawah ladang di mana-mana, jabatannya tinggi. Kami bangga punya pemimpin seperti itu. Tapi manakala seperti kamu hari ini, tidak mungkin kami bisa beriman kepada sosok manusia yang seperti ini. Penghinaan luar biasa. Terakhir Muhammad permintaan kami. Autarqatis sana. Coba kami terbang ke angkasa. Temui Gusti Allah Tuhanmu di sana. Tapi dengan catatan Muhammad. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu. Sehingga kami bisa membawa oleh-oleh yang bisa kami baca. Disitulah malaikat segera datang menghadap baginda Rasul. Menyampaikanlah kata-kata singkat. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakanlah oleh Muhammad, Maha suci Tuhanku. Bukankah aku ini sebagai manusia biasa? Yang tidak mungkin baginda Rasul membuat sumur menjadi tukang gali sumur bor. Tugas Rasul bukan seperti itu. Tugas Rasul juga bukan untuk membangun taman indah, karena bukan sarjana lulusan planologi dari ITB. Tugas Rasul juga bukan untuk merembet ruang angkasa, bukan ahli fisika. Rasul tidak mungkin menghadirkan Gusti Allah, apalagi membariskan para malaikat. Dan Rasul bukan komandan mereka. Rasul juga tidak butuh rumah mewah seperti kita. Apalagi harus terbang ke angkasa, bukan Batman. Rasulullah manusia biasa. Tetapi dalam kalimat ujung itu, di sini ada ajaran, ada hikmah yang bisa kita tarik. Kata Syekh Abdul Zuhaili dan Al-Wazid, hikmah yang bisa ditarik dari kitab itu atau dari penafsiran itu, di mana kita ini adalah harus selalu menyatakan Maha Suci Allah. Dan kita juga dituntut untuk menjadi manusia yang berkarya. Maaf, seorang yang baru sukses berbakti, begitu tiba di rumah sempat menangis. Setelah sekian puluh tahun mengabdi di sebuah kampus, lalu apa yang kami baca atau yang akan bisa dibaca oleh generasi pelanjutnya? Artinya bahwa karya-karya yang faktual, rekam jejak yang selama ini harus dibuktikan menjadi penopang untuk menjadi manusia yang profesional terbang ke angkasa. Karena terbukti setelah peristiwa itu di mana Rasulullah dituntut dan ditantang untuk terbang, maka turunlah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila dan seterusnya. Kemudian disebutkan peristiwa Isra Mi'raj. Itulah sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasul diminta belajar kepada Nabi terdahulu yang sudah punya rekam jejak dari mulai Adam alaihissalam. Bagaimana cara mengurus masyarakat, cara mengurus manusia. Nabi juga belajar mendapat dan memetik hikmah di mana psikologi manusia sejak dulu sampai hari ini selalu terbagi 3 kelompok besar. Minal mu'minin, minal kafirin, minal munafiqin. Dan terbukti besok pagi ketika baginda mengenalkan di tengah masyarakat. Masyarakat yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq menyatakan, Sami'na wa ata'na, apa yang kau katakan adalah pasti benar.
Kelompok yang dipimpin adalah Abdullah bin Ubay, seorang munafik. Dia manggil teman-temannya, ngomong, yang penting kita hadir di depan Muhammad. Seterluka saja. Soal keimanan kita sudah punya keyakinan orang-orang kita terdahulu. Berbeda dengan kelompok yang dipimpin oleh Abu Lahab, seorang yang jelas kafir kepada Allah. Setiap masyarakat yang hadir dipanggillah keluar, bubar di daer. Apa yang dikatakan Muhammad itu, in huwa illa asatirul awwalin, itu adalah kata-kata basa-basi, kata-kata yang sudah kuno, yang tidak ada manfaatnya. Dan yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Di samping kita berkarya dunia, berkarya apa saja sepanjang itu bermanfaat, lalu kita kembalikan pada diri kita adalah integritas diri. Karena jika Nabi Muhammad tidak memiliki integritas kesabaran, ketabahan dan kekuatan, tidak mungkin baginda saat itu kuat menghadapi mereka. Integritas inilah menjadi sangat penting. Kenapa harus integritas? Karena kita punya cita-cita. Apa cita-cita kita? Tadi dicantumkan dalam surah Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa untuk memasuki suasana jannah itu begitu mudah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal kalian tidak memiliki kesungguhan untuk mencapai sukses itu. Dan kalian belum teruji tentang kesabaran, integritas dirinya. Maka seorang akademisi saat ini dituntut untuk memiliki integritas di samping kompetensi, kesungguhan, dan berbagai cara yang kemudian kita gunakan sebagai lahan untuk kemajuan dan untuk mengisi bangunan-bangunan yang ada di kampus ini sekurang-kurangnya. Kepekaan sosial adalah mutlak bagi kita. Dengan demikian, besok lusa kita akan berpartisipasi aktif untuk membuktikan bahwa kita berjuang untuk menegakkan al-jannah lewat pemilihan umum. Dan saya kira kita semua sudah cerdas menangkap isyarat siapa pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan ini. Dan tidak perlu kita takut-takuti. Dan kita tidak perlu takut dengan penyakit-penyakitan atau dengan cara-cara mereka. Kenapa? Karena tantangan sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul adalah akan terjadi di depan mata kita. Mudah-mudahan Allah menyertai kita dengan segala kekuatan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang sukses meraih kehidupan jannah dunia maupun akhirat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim bakulkum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ansur umat Muhammadin fi Indonesia. Allahumma ansur umat Muhammadin fi Palestin. Allahumma ansur umat Muhammadin fi kulli baladin.
Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.